Puyat lemak dari durian, durian montok dari Pasemar. Assalamualaikum kami ucapkan. tolong dijawab agar berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan untuk kita menuntutnya. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya satu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan sampai yang akan datang sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Walayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadis syubban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah terdapat urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan mengangkat tema mengenai remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Karena ini bisa menyebabkan kemunduran apabila generasi muda yang ada sekarang maupun yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal-hal tersebut. Maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang bencana kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Modal utama dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media. Jika mereka paham, maka pemuda dan remaja akan mudah dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara, dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan generasi yang lemah. Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan,
Setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah, surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami kisahkan kepadamu Muhammad kisah ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan khabariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat dijadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda, maka Allah akan menjamin keberkahan terhadap negeri tercinta ini. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. hadirin, jika 5 potensi ini sudah melekat pada generasi remaja dan pemuda, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan terhadap bangsanya dalam meraih prestasi gemilang di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa remaja dan pemuda merupakan penerus estafet terhadap bangsanya. Maka seyogyanya pemuda dan remaja harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita semua dalam tidak meninggalkan anak generasi yang lemah, baik fisik, mental, maupun intelektual. Hadirin, hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.